Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Pendidikan IPA ICP. Saya akan menjelaskan mengapa air bisa mengalir naik ke atas tumbuhan. Untuk menyerap air dari tanah, tumbuhan memiliki sedotan alami yaitu akar yang memiliki rambut kecil untuk menyerap air. Mari kita lihat pembesaran dari rambut akar tersebut. Sel terluar dari akar disebut epidermis. Sel akar mengandung dinding sel, membran sel, vakuola, inti sel, dan rambut akar berbentuk sedotan. Setiap sel terhubung dengan sel lainnya melalui sebuah gerbang yang dikenal sebagai plasmodesmata. Dalam jalur vaskula, molekul air bergerak dari satu sel ke sel lainnya. Air bergerak dari epidermis ke korteks menuju endodermis, kemudian ke perisikel, dan akhirnya ke xilem, yang kemudian mengalir ke batang dan daun tanaman. Walaupun tampak seperti jalur lurus, molekul ini menghadapi resistensi tinggi selama transportasi ini, sehingga jalur ini jarang digunakan. Jalur transportasi lainnya adalah jalur simplas, di mana molekul air bergerak melalui osmosis menggunakan pintu plasmodesmata dan sitoplasma sel untuk bergerak dari satu ke satu sel lain hingga mencapai xilem dan kemudian mengalir ke batang dan daun. Dalam jalur apoplas, molekul ini bergerak melalui dinding sel dan melintasi epidermis dan korteks. Namun jalur ini tidak dapat melintasi endodermis karena adanya pita Kaspari yang bersifat kedap air. Ini disebabkan oleh adanya molekul lilin kedap air yang disebut suberin. Pita Kaspari ini membantu pengembangan tekanan akar karena jalur apoplas tidak dapat terus melanjutkan perjalanan akibat pita Kaspari. Molekul ini didorong ke sitoplasma dan melanjutkan pergerakannya melalui jalur simplas untuk mencapai batang dan daun tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Pendidikan IPA ICP dengan NIM 2201111510003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan darah tinggi. Selamat datang kembali bersama Wafik Aziza. Kali ini akan membahas tentang tekanan darah tinggi. Tonton video ini hingga selesai agar kita bisa tahu lebih tentang apa yang dimaksud dengan tekanan darah. Setiap detik jantung memompah darah ke seluruh tubuh Anda untuk memberikan energi dan oksigen ke setiap sel. Peredaran darah yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Saat darah bergerak, itu mendorong ke sisi bimbing arteri. Kekuatan dorongan ini adalah tekanan darah Anda. Bagaimana Anda bisa tahu Anda terkena tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi mengalami tekanan darah atau hipertensi biasanya bukan sesuatu yang biasa Anda rasakan atau perhatikan. Semua ini cenderung tidak menghasilkan tanda atau gejala yang jelas. Satu-satunya cara untuk mengetahui tekanan darah Anda dengan mengukurnya. Tekanan darah diukur dengan menggunakan tensimeter. Tensimeter yang digunakan yaitu tensimeter digital. Pada tensimeter digital terdapat dua angka, atas dan bawah. Apa artinya dua angka tersebut? Angka yang di atas adalah tekanan darah sistolik Anda. Itu adalah tingkat tertinggi yang dicapai tekanan darah Anda saat jantung berdetak. Dan angka bawah adalah tekanan darah diastolik Anda,
Yang tingkat terendahnya yang dicapai tekanan darah Anda saat jantung Anda rileks di antara detak jantung. Sebagai contoh, jika angka atas muncul 120 dan bawah 80, tekanan darah tertinggi Anda adalah 150 dan terendah adalah 80. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah ketika tekanan darah Anda melebihi dari batas normal, yaitu tekanan tertinggi di bawah 140 dan tekanan bawah di bawah 90. Tekanan darah tinggi menyebabkan lapisan arteri tidak elastis yang dapat merusak dinding arteri Anda. Inilah yang dapat menjadikan pecah pembuluh darah dan membuat timbunan lemak lebih mudah menunggu, dan juga membatasi simulasi udara dan oksigen. Tekanan darah tinggi umumnya tidak memiliki gejala yang jelas, tapi apabila tidak diobati akan menyebabkan serangan jantung, penyakit gejala pecah pembuluh darah, serta stroke. Siapa saja kalian bisa mengalami tekanan darah tinggi. Orang yang terlalu banyak mengkonsumsi garam, mengkonsumsi alkohol berlebihan, berat badan, dan tidak cukup aktif dalam bergerak. Beberapa cara efektif untuk menurunkan tingkat tekanan darah Anda: perbanyak beraktivitas dan olahraga. Apabila Anda kelebihan berat badan, kurangi makanan yang banyak mengandung gula dan makanan instan. Perbanyak makanan yang mengandung potasium.